Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun teman-teman yang menonton ini berada. Perkenalkan, nama saya Fareza Ramadhani. Saya berasal dari Samarinda. Saya berasal dari Universitas Mula Warman, Fakultas Hukum, dan saya berada di jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya akan membahas pengertian konstitusi, istilah konstitusi, dan tujuan dibentuknya konstitusi. Pengertian konstitusi adalah satu hukum dasar yang digunakan oleh satu negara bagaimana kekuasaan itu dibatasi. Selanjutnya adalah istilah konstitusi. Konstituer yang artinya membentuk atau pembentukan. Oleh karena itu, konstitusi di dalamnya banyak yang dibentuk, sistem ketatanegaraan dan membatasi kekuasaan. Selanjutnya adalah tujuan dibentuknya konstitusi, membatasi kekuasaan, membatasi kesewenang-wenangan, mengatur HAM, dan mengatur ekonomi. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang kedudukan dalam fungsi konstitusi. Yang pertama adalah mengatur tentang batas wewenang kekuasaan. Bagaimana konkretnya? Sebelum diubah kekuasaan presiden sangatlah besar, tetapi setelah diubah kekuasaan presiden hanya 2 periode, yaitu 5 + 5 tahun. Yang kedua adalah menjamin hak-hak rakyat. Bagaimana konkretnya? Semua hak-hak dasar wajib dipenuhi atau harus dikeluarkan dalam pasal-pasal konstitusi. Yang ketiga adalah mengatur jalannya pemerintahan. Bagaimana konkretnya? Yaitu adalah bagaimana kewenangan yudikatif, eksekutif, legislatif. Yang keempat adalah menjamin adanya konsolidasi. Dalam konteks ini adalah kita semua atau rakyat. Yang kelima adalah mencapai cita-cita bernegara. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi konstitusi. Menurut Jimli Asidik ada 4, yaitu yang pertama adalah penentu dan batasan organ kekuasaan negara. Yang kedua adalah mengatur dan penghubung antar organ kekuasaan negara. Yang ketiga adalah mengatur dan penghubung antar organ kekuasaan negara dan warga negara. Yang keempat adalah pemberi sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara atau penyelenggara negara. Selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi konstitusi. Yang pertama adalah menurut Aristoteles, yaitu konstitusi yang benar dan salah, normal dan tidak normal. Menurut AFDC, konstitusi yaitu tertulis dan tidak tertulis, fleksibel dan rigid. Maksudnya adalah untuk fleksibel adalah tergantung proses perubahannya. Kalau rigid adalah kaku, cara perubahannya susah. Yang selanjutnya adalah menurut KCWR, yang disebutkannya adalah derajat tinggi dan tidak derajat tinggi, serikat dan kesatuan, presidensil dan parlementer, republik dan kerajaan. Menurut Kelsen ialah demokratik dan autokratik. Menurut Armstrong adalah benar, bernaskah dan tidak bernaskah. Menurut Kusnadi dan kawan-kawan ialah konstitusi formal dan material. Selalu dilihat dari aspek konstitusinya. Untuk yang formal adalah selalu dilihat dari aspek pembentukannya. Selanjutnya adalah menurut J.A. Howgood, ialah konstitusi revolusi. Karena pada waktu itu banyak negara-negara yang melakukan revolusi. Yang kedua adalah konstitusi parlementer. Yang ketiga adalah konstitusi neo-nasional. Rangkuman dari
pakar HTN atau hukum konstitusi ialah konstitusi bernaskah dan tidak bernaskah, fleksibel dan rigid, derajat tinggi dan tidak derajat tinggi, serikat dan kesatuan, presidensil dan parlementer, republik dan kerajaan, demokratik dan otokratik. Selanjutnya saya akan membahas tentang nilai konstitusi yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah nilai normatif, nominal, dan semantik. Kenapa kita harus mengetahui nilai dari konstitusi? Ya, kita harus mengetahui implementasi konstitusi, baik berupa undang-undang maupun kehidupan sehari-hari. Kita harus untuk mengetahui sejauh mana implementasi baik ke undang-undang maupun ke kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah nilai normatif, yaitu ketika konstitusi diimplementasikan sesuai dengan undang-undang atau pasal-pasal, mampu menerjemahkan dengan benar sesuai pasal-pasal atau undang-undang dengan kehidupan bernegara. Yang kedua adalah nilai nominal, yaitu dia berlaku secara pasal-pasal tetapi tidak mampu diterjemahkan atau diimplementasikan kepada konteks negara. Yang ketiga adalah nilai semantik, tidak dijalankan formalitas saja, dia kacau, tidak diterjemahkan atau diimplementasikan dengan baik, hanya pajangan. Sekian, terima kasih penjelasan konstitusi yang selama ini saya pelajari dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.